Selamat pagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat GKJ Sabtu Sumunar yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya? Semua baik dan sehat? Puji Tuhan. Dan mari atas segala limpahan kasih karunia dan rahmat-Nya, kita bersama menaikkan pujian dan rasa syukur kepada Allah. Dan bersama-sama, sebelum kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Bapa, Allah yang menjadi sumber hidup kami. Sungguh kami bersyukur ketika hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk membuka mata dan boleh melihat, merasakan hari yang baru. Kami akan memulai aktivitas kami, ya Allah. Mohon berkat dan penyertaan-Mu, mohon tuntunan dan perlindungan-Mu. Dan kami bersama akan mendengarkan merenungkan firman-Mu yang menjadi landasan hidup kami. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memampukan kami untuk boleh mengerti dan juga melakukan sabda-Mu dalam hidup kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Pembacaan firman pagi ini dari kitab Mazmur 130 ayat 1 sampai 4. Mazmur 130 ayat 1 sampai 4 yang demikian. Nyanyian Ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini, mengingat kebaikan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, bagaimana rasanya ketika kita melakukan suatu kesalahan dan meskipun sudah berlalu, sudah sekian waktu berlalu, tetapi orang-orang masih mengingat kesalahan kita itu, bahkan mengungkitnya. Pripun rasane? Pasti sangat menyedihkan, membuat kita kecewa dan sakit hati. Karena setiap kali kita bertemu, berjumpa dengan orang tersebut atau kelompok tertentu, kelompok tersebut, kita diingatkan akan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Diungkit-ungkit lagi, ditunjuk-tunjukkan lagi. Bahkan meskipun ketika kita sudah berubah, sudah bertobat bahkan, namun ketika kesalahan itu diingatkan kembali, diungkit-ungkit lagi, pasti menyakitkan, membuat kita sangat tidak nyaman. Dan ini terjadi di hadapan sesama manusia. Lalu bagaimana jika yang senantiasa mengingat-ingat kesalahan kita adalah Tuhan sendiri? Benar yang menjadi kesaksian sang pemazmur. Dalam ayat 3 tadi dikatakan, jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Di hadapan sesama manusia saja, ketika kesalahan-kesalahan kita diingat-ingatkan terus, diungkit-ungkit terus, lama-lama kita tidak akan tahan. Entah marah, entah kecewa. Nah, ketika ini terjadi, dilakukan oleh Tuhan sendiri, yang kita tahu bahwa Tuhan pasti melihat,
dan benar-benar tahu setiap kesalahan kita sekecil apapun, sungguh akan membuat kita tidak dapat tahan. Artinya kita sungguh tidak akan bernilai lagi di hadapan Tuhan, karena kesalahan-kesalahan kita yang bahkan sekecil apapun akan diungkapkan oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita karena kita memiliki Allah yang pengampun. Sang pemazmur juga menyadari itu. Dia mengatakan, tetapi padamu ada pengampunan. Ini yang luar biasa. Sang pemazmur sadar, mengakui bahwa ketika Tuhan mengingat kesalahannya terus-menerus, maka dia tidak akan tahan lagi, dia akan hancur bahkan. Tapi puji Tuhan, puji syukur bahwa Allahnya dan juga Allah kita ternyata tidak selalu mengingat-ingat kesalahan kita di masa lalu. Karena di dalam diri Tuhan ada pengampunan yang luar biasa. Tuhan tidak akan lagi mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kita. Dia mengampuni setiap kesalahan kita, menghapuskannya. Luar biasa kasih Tuhan, luar biasa pengampunan Tuhan. Karena memang Tuhan sesungguhnya tidak akan lagi mengingat kesalahan-kesalahan kita. Dia mengingat akan kasih setia dan rahmat-Nya untuk setiap kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang membahagiakan kita, membuat kita terus bersyukur akan kasih dan pengampunan Tuhan. Dan selanjutnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika diri kita tidak nyaman, tidak suka ketika orang lain mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kita, maka seharusnya pun kita tidak melakukan hal yang sama. Janganlah mengingat-ingat kesalahan-kesalahan orang lain. Mari belajar memberi pengampunan sebagaimana Tuhan Yesus juga menyatakan pengampunannya untuk setiap kita. Tuhan menyatakan kasih-Nya untuk tidak mengingat lagi kesalahan kita dan justru memberikan pengampunan di dalam kasih-Nya. Itu yang harusnya kita lakukan. Belajar untuk tidak mengingat kesalahan orang lain. Justru sebaliknya, mari kita belajar mengingat kebaikan yang ada dalam diri orang lain. Seburuk-buruknya seseorang, pasti dia punya kebaikan, punya nilai kebaikan, punya nilai yang baik dalam dirinya. Dan mari kita belajar untuk melihat sisi yang positif ini dalam diri seseorang, sehingga kita bisa mengungkapkan kasih kita kepada mereka, bisa memberikan pengampunan kepada mereka, sehingga orang tersebut tidak lagi dibelenggu oleh rasa kecewa dan sakit hati karena orang lain selalu mengingat akan kesalahannya, tapi orang tersebut dipulihkan karena kasih dan pengampunan yang kita nyatakan. Mari belajar untuk mengingat kebaikan sesama. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati. Amin.